Selamat siang teman-teman, perkenalkan saya Aditya, saya salah satu co-founder dari Agate, mewakili tim akademi dari Agate buat sharing tentang program magang dan studi independen bersertifikat di Agate. Mungkin untuk lebih gampang perkenalan Agate, ini saya kasih video beberapa produk yang kami buat. Oke, semoga kebayang ya dengan videonya. Jadi Agate ini kami perusahaan pengembang game. Kita sudah berdiri dari tahun 2009. Kebetulan saya dengan teman-teman awalnya ngebangun Agate karena semuanya rata-rata gamer. Kita dulu tumbuh dengan main game. Bahkan saya dengan teman-teman beberapa belajar bahasa Inggris aja dari main game. Jadi kita pengen kerjanya pun di industri game. Unfortunately di Indonesia waktu tahun 2009 belum terlalu banyak perusahaan game di Indonesia, banyaknya di luar negeri. Jadi kita ngerasa tetap pengen di Indonesia, tetap pengen bikin game, gimana kalau kita coba bikin aja sendiri. Waktu itu foundernya ada 18 orang, kita coba, waktu itu modalnya nekat, kita coba bikin game-game skala kecil. Zaman dulu sih, kalau ada yang tahu Flash ya, kita bikin game Flash. Ya alhamdulillah sekarang masih bertahan, udah jalan berapa nih, 11 tahun. Sekarang jadi salah satu perusahaan game terbesar di Indonesia, orang-orangnya juga udah banyak, 200-an orang lebih. Terus utamanya sih kita pengen ngangkat bahwa game itu nggak selalu negatif, kita pengen nunjukin bahwa banyak positifnya juga, makanya itu selalu kita angkat jadi value di company juga ya, positivity. Intinya sih saya dengan teman-teman ngerasa gamer itu punya banyak potensi, orang ya kalau misalnya main game itu biasanya lebih optimis misalnya. Jadi kalau game over nggak langsung quit, tapi pasti milih continue gitu. Hal-hal seperti itu yang kita pengen angkat dan gimana kerja pun bisa terasa seperti main game gitu. Dan apa ya benar-benar kerasa bahwa mentalitas gamer itu ya kepake sih di kerjaan sehari-hari. Salah satu yang paling sering saya ungkit-ungkit gitu dengan teman-teman masalah level up. Jadi kita selalu ngelihat semua challenge itu sebagai kesempatan untuk berkembang, buat naik level, biar kita bisa istilahnya maju ke dungeon berikutnya, ngalahin bos berikutnya segala macam gitu. Itu yang overview sejarahnya Agate. Terus kalau misalnya dari game yang dibuat, Agate fokusnya di game memang, cuman ada 2 jalur utama. Jadi ada enterprise business dan consumer business. Enterprise business itu B2B. Jadi Agate membuat game untuk perusahaan lain dengan beberapa tujuan. Jadi ada yang advertising, misalnya teman-teman nemu game di suatu website untuk promosi produk, promosi brand. Kita mengerjakan yang seperti itu, tapi kita juga membuat game yang lebih yang ada tujuan khususnya, istilah lainnya sih series games. Contoh kita bikin game simulasi bisnis yang sebenarnya itu adalah tes kompetensi atau apa namanya, tes masuk karyawan baru di salah satu perusahaan besar, tapi dikemas sebagai game simulasi bisnis. Jadi orang yang main ngerasa ya main game aja, tapi di tengah-tengah game itu banyak
kasus-kasus yang ini ada masalah dengan kokinya, bagaimana kamu memecahkan masalah itu, dan cara dia memecahkan masalah itu akan menjadi jawaban si tes kepribadiannya itu. Itu ada game yang arahnya simulasi, dan kita juga bikin platform learning yang arahnya lebih ke gamification. Jadi gimana kita menerapkan hal-hal yang kita biasa temukan di game ke aplikasi pembelajaran biar lebih engaging, lebih menantang, dan akhirnya orang mau bisa lebih ngikutin si proses pembelajarannya. Dulu sih ya cerita-cerita dari saya dan teman-teman founder itu ya banyak tadi belajar bahasa Inggris dari main game, bahkan lebih hafal sejarah Perang Dunia II gara-gara keseringan main FPS, Call of Duty misalnya. Hal-hal seperti itu yang kita pengen angkat, apa sih yang kita bisa dapat dari game yang bisa kita terapkan ke dunia nyata. Nah, jalur satunya adalah consumer game, itu game-game yang purely entertainment. Kita juga di Agate bikin di berbagai platform ya, kita nggak terbatas di salah satu platform aja. Ini game kita yang IP Agate judulnya Valtrian Arc, ini udah game ketiga, terakhir kita rilis di PS4, Switch, PC. Kita lagi development untuk yang lanjutannya, Valtrian Arc yang keempat. Terus kita juga bikin, tadi mungkin di video sempat ada beberapa visual novel. Jadi ini game dengan target market perempuan, mostly tipenya tuh ya pilih sendiri ceritamu lah. Jadi ada karakter, kita masuk di cerita itu bisa milih sendiri alur ceritanya seperti apa. Terus ini yang tipe game RPG di mobile juga, namanya Code Atma. Di sini kita ngangkat banyak karakter dan folklore lokal sih. Jadi hantu-hantu dari lokal. Pokoknya kita tujuannya mengumpulkan dan beradu dengan pemain lain. Gitu. Itu game-game yang dibuat di Agate. Kalau secara program sendiri, kita ada 2 program mungkin mirip dengan yang sebelumnya. Jadi ada magang dan studi independen. Beda utama antara magang dan studi independen, magang itu specifically istilahnya semacam on the job training di posisi-posisi tertentu, dan yang kita buka itu ada 6 posisi. Kuotanya sih untuk 46 orang. Jadi kalau dari sisi bisnis ada associate product manager, jadi yang fokus bisnis sebuah game itu seperti apa dan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan bisnisnya, revenue-nya, jumlah usernya. Itu product manager. Terus yang terlibat di development itu ada 4 role. Jadi game artist yang bikin artnya, game designer itu yang memikirkan mekanisme atau gameplay-nya, game programmer jelas coding, dan game tester yang make sure bahwa si gamenya itu tidak ada error dan enak dimainkan. Jadi 4 role ini akan dilibatkan langsung di ongoing game yang sedang dibuat di Agate. Terus yang satu lagi yang lebih ke supporting type itu di talent atau recruiter. Kita juga buka beberapa posisi di situ. Kebetulan memang di Agate kita masih open recruitment untuk full time position lumayan banyak. Jadi kita ada posisi magang untuk tim talent. Nah, program yang satu lagi yang ini kuotanya jauh lebih banyak. Kita menargetkan 1.000 peserta. Program studi independen ini sebenarnya lebih mirip product development bootcamp. Jadi teman-teman yang ikutan studi independen sebenarnya lebih mungkin garis bawahnya di independen ya. Kita mengharapkan teman-teman bisa belajar. Kita akan kasih semua materinya dan kita akan dukung dengan mentor-mentor dari industri game di Indonesia. Jadi bukan cuma di Agate aja, tapi konsepnya adalah kalian akan istilahnya apa ya, mensimulasikan saat Agate pertama berdiri sampai membuat produk gitu. Jadi kita akan kasih pengetahuan dasar terkait pembuatan game, terkait industri game, dan kalian akan perlu memilih role. Misalnya tadi ya, saya pengen coba jadi game programmer, dan setelah itu ya dikumpulkan dengan teman-teman peserta studi independen lain untuk membuat tim dan membuat prototype game di akhir. Harapannya lebih bisa memberikan gambaran untuk teman-teman yang memang ingin terjun ke industri game. Karena banyak yang ingin terjun ke industri game tapi nggak kebayang sama sekali bikin game itu harus ngapain sih, apakah saya harus bisa coding? Nggak juga gitu. Kalau teman-teman misalnya tadi jurusan manajemen, sebenarnya ada juga nih peran yang dibutuhkan untuk pembuatan game, karena nggak cuman bikin gamenya aja, karena setelah gamenya selesai harus dirilis juga. Jadi konsepnya semacam bootcamp, dan di akhir akan semacam ada rutin pitching dengan mentor, dan akan ada kompetisinya juga. Jadi akan ada istilahnya hadiah tambahan lah ya buat teman-teman dengan ide produk yang bagus, dan
Tapi dengan catatan ya ide produknya akan tetap jadi milik kalian ya, nggak tiba-tiba diklaim oleh Agate atau mentor-mentor yang ikuti program ini. Secara proses sih nggak jauh beda ya. Magang itu secara umum ada seleksi dan teman-teman akan langsung terjun. Tadi yang saya lupa, semuanya programnya itu full online. Jadi buat teman-teman yang regardless posisinya di mana, selama ada koneksi internet bisa ikut program ini, tidak harus di Bandung. Kebetulan kantor utama Agate di Bandung. Untuk program ya seleksi dan kerja sehari-hari sih langsung diterjunkan di tim masing-masing ya. Jadi kita nge-treat anak magang seperti kru biasa sebenarnya. Nah mungkin spesifik untuk yang studi independen akan ada beberapa tahap. Tahap pertama tadi pengenalan dasar tentang industri game secara keseluruhan, bisnisnya gimana, dapat uang dari game itu seperti apa, dan mungkin gambaran kayak game apa sih yang bisa menghasilkan uang atau yang ya dicari orang zaman sekarang. Terus setelah itu ada tahap pendalaman, which is teman-teman perlu pilih role yang akan didalami, dan ini formatnya online course ya, jadi teman-teman bisa ikutin sesuai pace masing-masing. Tapi kita udah ada online course untuk beberapa posisi development, jadi programming, design, art, game production, product management, sama QA. Nah itu setelah kalian ikutin, nanti akan ada fase di mana teman-teman bikin tim dengan teman-teman peserta lain dan mulai membuat prototype game. Dan itu pun sambil sepanjang perjalanan akan interaksi dengan mentor. Tadi mentornya itu bukan cuma dari Agate, harapannya bisa lebih mengarahkan gitu ke game seperti apa sih yang benar-benar dicari di pasar. Nah ini mentor-mentornya sebagian sih, belum semua. Jadi selain dari Agate, ada dari industri game di Indonesia. Jadi ada Chris dari Toge Production, ada dari Majiken, Cipto itu Presiden AGI, Asosiasi Game Indonesia. Terus ada beberapa dari studi-studi lain juga. Itu yang harapannya bisa membantu teman-teman lebih nangkep game seperti apa yang dicari zaman sekarang gitu. Terkait seleksi, utamanya sih kita nge-push mencari orang-orang yang memang minat, passionate terhadap industri game, pengen bikin game, regardless bisa atau enggaknya, karena justru di sini harapannya bisa ngasih bekal awal lah buat teman-teman mengembangkan diri di bidang game development. Makanya tadi saya di awal cerita tentang level up, karena ya kita harapkan orang-orang yang punya drive dan bisa level up sendiri, macam itu. Mungkin kurang lebih itu. Untuk proses pendaftaran bisa langsung di portal yang bersangkutan, dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa ke website academy.agate.id untuk tanya-tanya langsung ke tim akademi di Agate. Gitu paling. Baik.